Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita akan belajar kembali yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita masuki pelajaran ke-12, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan mempelajari kisah Nabi Allah, yaitu Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama kita akan bahas yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada sebuah negeri di bagian selatan Irak bernama negeri Ninawa. Negeri ini sangat kaya dan luas. Allah melimpahkan kemakmuran bagi penduduknya. Namun penduduknya ingkar dan tidak bersyukur atas karunia Allah. Dan mereka menjadikan berhala atau patung sebagai Tuhan yang mereka sembah. Hal tersebut pun Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam menyuruh penduduk Ninawa untuk menyembah Allah. Namun ajakan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah. Setelah bertahun-tahun berdakwah, ternyata hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam memberitahukan bahwa azab Allah segera datang kepada penduduk negeri Ninawa. Namun mereka tetap tidak percaya hingga suatu hari Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, yaitu meninggalkan penduduk negeri Ninawa. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 87, وَزَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Ingatlah pula Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah. Tidak lama kemudian, tampaklah awan gelap yang menggumpal-gumpal diselingi petir yang menyambar-nyambar dan cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Saat itu mereka ingat Nabi Yunus alaihissalam. Para penduduk pun berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihissalam. Mereka beramai-ramai memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Awan gelap yang menyelimuti kota itu pun menghilang perlahan-lahan. Sehingga azab tidak jadi turunkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin." Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan hidup sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Allah hendak menurunkan azab kepada penduduk kaum Ninawa saat itu. Namun mereka segera bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat penduduk Ninawa dan Allah hilangkan perlahan-lahan azab Allah yang tadinya akan diturunkan menjadi tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Nabi Yunus masih melakukan perjalanan meninggalkan kaumnya. Dan ternyata dalam firman Allah, surat As-Saffat, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ia salah satu seorang rasul utusan Allah. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi. Lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit.
Teman-teman sekalian, dari sini kita bisa melihat Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus, dan mana ikan paus itu lalu membawa Nabi Yunus alaihissalam ke berbagai lautan, hingga sampai di dasar laut yang sangat dalam. Mengetahui dirinya berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya. Allah Subhanahu wa taala pun mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan berkenan mengampuni. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita meneladani perilaku Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana pertama kita bisa ambil segera mengingat Allah dengan cara bertaubat ketika melakukan dosa. Yang kedua, membiasakan diri untuk selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, inilah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Maka dari itu kita akan memasuki kisah selanjutnya, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Teman-teman sekalian, kita memasuki kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam secara bergantian memimpin Bani Israel. Salah satu keturunannya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk mengajarkan isi kitab Taurat dan Zabur kepada kaumnya. Kita mengetahui kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Zabur, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri bernama Isya. Saudara perempuannya bernama Hannah, memiliki suami bernama Imran. Kedua pasangan itu belum dikaruniai anak, sehingga Imran dan Hannah bernazar, jika Allah mengkaruniakan seorang anak, anak itu akan diabdikan untuk Baitul Maqdis sebagai abdi Allah, sebagaimana firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 35. Teman-teman sekalian, namun kita melihat mula-mula kelahiran Maryam mendatangkan sedikit masalah. Atas nazarnya Imran dan istrinya yaitu Hannah, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar diberikan karunia, Imran dan Hannah lebih dulu diberikan keturunan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Maryam binti Imran. Mula-mula kelahiran Maryam mendatangkan sedikit masalah. Imran telah meninggal sebelum kelahiran Maryam. Dan para ulama di zaman itu serta para pembesar ingin mendidik Maryam. Namun Nabi Zakaria alaihissalam berkata, biarkan aku yang mengasuh Maryam, karena ia adalah kerabatku dan istriku adalah bibinya, yaitu bibi Maryam, dan aku adalah nabi dari umat ini. Setelah Maryam beranjak dewasa, Nabi Zakaria alaihissalam menempatkannya di salah satu kamar Baitul Maqdis. Pada suatu ketika, saat Nabi Zakaria alaihissalam hendak mengantarkan makanan untuk Maryam, Nabi Zakaria terkejut mendapati makanan tergeletak di sisi keponakannya yang sedang khusyuk beribadah. Kejadian itu berulang-ulang sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 37. Teman-teman bisa lihat Quran Surat Ali Imran ayat 37. Kemudian kita mengetahui di sisi lain Nabi Zakaria alaihissalam mengasuh mendidik Maryam binti Imran. Nabi Zakaria pun tidak pernah terputus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia seorang anak. Sebenarnya sejak Nabi Zakaria alaihissalam memasuki gerbang pernikahan, ia sudah mendambakan kehadiran seorang anak. Namun sampai memasuki usia senja, keinginan itu belum juga terpenuhi. Walaupun demikian, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria alaihissalam percaya meskipun dirinya dan istrinya sudah lanjut usia, namun jika Allah menghendaki, niscaya mereka akan memiliki anak juga. Hal ini pun tertera dalam firman Allah, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 38 sampai ayat 41. Dari sini kita bisa melihat
Pepatah Arab mengatakan man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung. Dari sinilah kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam yang berbuah manis. Teman-teman sekalian, kita bisa meneladani perilaku terpuji Nabi Zakaria alaihissalam. Yang pertama bersabar. Kita juga bisa menerapkannya, nilai sabar ini bersabar dalam memahami pelajaran. Kemudian berzikir dan berdoa. Kita juga senantiasa bisa menerapkan berzikir dan berdoa setiap selesai melaksanakan sholat maupun berzikir di luar waktu sholat. Maka dari itu teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah dari dua kisah Nabi Allah ini, yaitu Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria. Yang pertama, kita tidak boleh berputus asa, memohon doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus senantiasa bersabar atas segala apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari dua kisah Nabi Allah, dan kita sudah memasuki di penghujung pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.